Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Trisanja Lydia Ritonang dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas genap NIM 210811020042 ingin mempresentasikan materi dari modul 4 mengenai ulasan buku. Ini adalah tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Anda Jenny Imbang M.Hum. Buku yang akan saya ulas yang berjudul Administrasi Bisnis. Sebelum itu, kita harus mengetahui 5 struktur dari ulasan buku. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Yang pertama, identitas. Identitas mencakup judul yang berjudul bukunya adalah Administrasi Bisnis. Penulisnya adalah Dr. Haji Apiyati Kamaludin, MSI, penerbitnya CV Sahmedia Makassar, tahun penerbitan 30 Juli 2017. Hak cipta pada penulis itu sendiri. Jumlah halaman 310 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku warna coklat, harga buku Rp29.000. Nomor ISBN 978-602-6928-238, lingkup penerbitan nasional. Yang kedua adalah orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI, seseorang anggota DPR yang sempat berprofesi selaku Rektorat Universitas Pepabri, yang banyak bergiat di dunia pembelajaran. Dr. Haji Apiyati berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Buku ini sendiri ialah buku yang mengulas persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis, secara pendek administrasi, pertumbuhan bisnis di Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis, tubuh hukum usaha, serta penanaman modal. Serta yaitu bisnis manajemen, strategi bisnis, jenis-jenis sumber energi industri, administrasi personalia, serta keuangan dan etika. Buku ini dirancang oleh penulis untuk pembaca, paling utama untuk mereka yang mendalami administrasi bisnis. Buku yang ditulis oleh Dr. Haji Apiyati ini bisa jadi referensi untuk mahasiswa administrasi bisnis. Buku ini berarti untuk mahasiswa bisnis, spesialnya pada tingkat sarjana, sebab hendak membagikan pengetahuan mendasar tentang kegiatan bisnis. Para pengusaha muda juga yang masih baru dalam dunia bisnis bisa membaca buku ini supaya bisa menekuni cara-cara memulai serta melaksanakan bisnis baru bagi mereka. Dan yang ketiga, tafsiran isi. Jadi dalam buku ini terdapat 10 bab. Pada bab pertama, yaitu bab 1, buku ini memaparkan definisi dari administrasi bisnis, jenis-jenis bisnis, bagaimana pola pikir seorang bisnismen, serta bagaimana lingkungan dan organisasi bisnis. Selain itu juga, pada bab 1, memaparkan apa saja bentuk kegiatan bisnis internasional, faktor-faktor apa saja yang terkait dalam bisnis internasional, serta budaya organisasi dan kegiatan bisnis yang membuat pembaca memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis berjalan, dan apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi bisnis dikaitkan dengan lingkungan di sekitarnya yang pasti memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Yang pada bab kedua, penulis memaparkan sejarah singkat administrasi yang diantaranya itu adalah sarana-sarana administrasi, unsur-unsur administrasi, serta unsur maupun sarana dari manajemen. Penulis memaparkan bahwa unsur administrasi adalah bagian-bagian yang harus ada dalam kegiatan administrasi. Jadi pada bab 2 ini terdapat 2 materi, yang pertama adalah administrasi dan yang kedua adalah manajemen. Pada bab 3, buku ini menjelaskan perkembangan bisnis di Indonesia. Penulis juga menjelaskan istilah dan pengertian perniagaan. Perniagaan itu adalah perbisnisan. Perniagaan berarti usaha yang ditujukan mendapatkan calon pembeli sebanyak mungkin agar barang dan jasa itu terjual. Tidak hanya itu saja, penulis juga memaparkan sejarah perkembangan perniagaan serta pengertian bisnis baik secara umum maupun dari para ahli. Pada bab 4, tak jauh beda dari bab-bab yang sebelumnya, bab 4 juga memaparkan tentang bisnis. Namun kali ini, bab 4 menjelaskan tentang kepemimpinan bisnis. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kesuksesan bisnis, serta tolak ukur kepemimpinan dalam sebuah bisnis. Penulis menjelaskan di buku ini bahwa dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bab 5,
Pada bab 5, penulis memaparkan mengenai badan hukum usaha dan penanaman modal. Penulis menjelaskan bahwa badan hukum merupakan bentukan hukum yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang, atau dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Jadi saat kita membangun perusahaan atau membangun suatu organisasi bisnis, maka kita harus dapat persetujuan oleh Menteri Kehakiman atau Hak Asasi Manusia atau pihak-pihak yang berwenang lainnya. Selanjutnya bab 6. Bab 6 memaparkan tentang bisnis manajemen yang diantaranya yaitu unsur atau sarana manajemen dan apa saja organisasi bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis, dan bagaimana cara belajar berorganisasi bisnis. Selain itu juga penulis memaparkan pendapat-pendapat para ahli mengenai teori organisasi dan manajemen bisnis. Aneka macam gaya manajemen konflik serta metode-metodenya juga dipaparkan pada bab ini. Penulis juga menambahkan teori dari Henry Fayol dan manajemen pendidikan Tony Bass. Selanjutnya bab 7 menjelaskan tentang strategi bisnis, baik pengertian, macam-macam maupun perumusan strategi. Penulis di sini mengutip dari Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, Bisnis edisi ke-8 2006-157, bahwa strategi bisnis bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Tidak hanya itu saja, penulis juga memaparkan mengenai strategi untuk bersaing dalam industri berkembang, strategi untuk bersaing dalam industri yang sudah mapan, target pemasaran dan segmentasi pasar, apa saja bentuk-bentuk strategi internasional, serta bagaimana menyusun strategi bisnis terutama menata mental pengusaha profesional. Pada bab 8, penulis memaparkan jenis-jenis sumber daya yang ada di perusahaan, sistem informasi dalam proses manajemen. Penulis mengatakan bahwa di era globalisasi pada saat ini, perusahaan tidak cukup dengan hanya menerapkan strategi produk atau harga, tetapi dituntut untuk memperhatikan dan mengelola informasi yang mengalir di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan tersebut. Pada bab 9, bab ini memaparkan mengenai administrasi personalia dan keuangan, seperti sistem administrasi keuangan, prinsip manajemen keuangan, konsep manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, tahapan dalam manajemen keuangan. Penulis juga memaparkan pada bab ini yaitu perencanaan keuangan. Hal ini dikarenakan keadaan keuangan seseorang atau sebuah keluarga akan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan kebutuhan keuangan. Oleh sebab itu, fungsi keuangan atau manajemen keuangan sangat dibutuhkan di dalam perbisnisan. Pada bab 10 atau bab terakhir ini, penulis memaparkan materi tentang etika bisnis. Penulis memaparkan pada bab ini bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Penulis juga mengatakan tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelaahan hubungan antara etika dan bisnis selain dengan mengamati bagaimanakah perusahaan real telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Jadi etika bisnis itu sangat penting dalam bisnis karena moral bisnis kita diuji atau diketahui masyarakat di dalam bisnis ini. Dan yang keempat adalah evaluasi. Jadi dievaluasi menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan suatu buku tersebut. Banyak sekali keunggulan yang terdapat dalam buku ini. Penulis memaparkan seluruh isi dari materi, bukan hanya sekedar opininya sendiri, melainkan mengambil dari referensi-referensi yang informasinya nyata dan faktual. Buku ini juga sangat rinci dan detail menjelaskan isi dari pokok materi, sehingga pembaca dapat mengetahui secara jelas apa pokok materi yang dibahas. Tidak hanya itu saja, buku ini juga tersusun dengan sistematis dan mudah untuk dibaca. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kelemahan. Terdapat kesalahan pada bab 9, yaitu menulis 2 kalimat yang sama pada judul subbab, tetapi penjelasannya yang berbeda, sehingga mungkin membuat para pembaca tidak mengerti penjelasan mana yang tepat dan benar. Selain itu, penulis masih menggunakan kata-kata yang sulit untuk dimengerti para pembaca. Dan yang kelima, rangkuman evaluasi. Pada buku ini menjelaskan pengetahuan mendasar mengenai administrasi bisnis.
Buku ini dapat digunakan para pengusaha muda yang masih baru dalam dunia bisnis maupun mahasiswa yang ingin memulai suatu bisnis agar dapat mempelajari cara-cara memulai dan menjalankan bisnis. Dalam memulai suatu bisnis, kita memerlukan rencana membentuk bisnis tersebut baik rencana keuangan ataupun pekerjaan. Pentingnya akan pemahaman berorganisasi juga penting pada membangun bisnis agar dapat memahami kondisi bagaimana bentuk organisasi yang tepat untuk bisnis yang dimiliki. Pemahaman mengenai administrasi bisnis tidak hanya dibutuhkan oleh mereka para pembisnis, tetapi juga dibutuhkan untuk masyarakat umum agar dapat mengerti bagaimana suatu bisnis dapat terbentuk dengan baik. Buku ini juga sangat cocok untuk dibaca siswa SMA atau mahasiswa dengan jurusan yang bersangkutan dan para pembisnis muda lainnya. Demikianlah ulasan yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan serta kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf. Terima kasih.